Tuh becanya kayak gitu tuh. Hanging on. Kita naik. Ini bentor ya hitungannya ya. Di Jogja nih. Jadi ini tuh komplek ya Pak? Iya, ini komplek memang grup yang mempunyai tuan Arab. Terus? Dia kan dari Yaman dong. Ya. Nih, soto bataknya tuh kayak gini nih. Udah ada nasinya dia. Nasi, daging. Tadi ada pilihannya juga soto sapi atau ayam. Foolish notions. Selamat pagi teman-teman semua. Ini udah hari kedua kita berarti ya di Jogja. Nah ini kita mau jalan pagi nih. Sekarang itu baru jam 5.49. Ini suasana penginapan Hotel Taman Yuwono tuh kayak gini nih teman-teman. Vibesnya begini. Nah ini kita mau ke Malioboro. Berapa tak jaraknya tak? Belet sini. Tuh. Jadi hotel kita tuh dekat banget ya sama Malioboro ya. Malioboro. Tuh Malioboro yang hijau tuh. Ini kita yang titik itu. Rencananya kita mau jalan kaki ke sana. Kita mau cari sarapan ya tak? Sama nanti lihat-lihat kalau pagi tuh gimana Malioboro. Saya belum pernah sih sepagi ini ke Malioboro. Biasanya tuh malah sore ya. Sore atau malam. Oke, nanti kita lihat ya bakal ada apa aja kalau pagi-pagi kayak gini. Nah, ini suasana pagi nih. Jalan apa ini tadi tak? Jalan apa? Dagen ya? Dagen apa Degan ya? Oh, jalan Dagen, oh bener nih. Ini suasananya kayak gini. Di sini banyak hotel-hotel juga teman-teman, banyak penginapan. Masih ada beca nih. Ini di Klaten beca udah jarang juga ya. Paling di pasar-pasar gitu yang ada. Nggak sebanyak dulu, tapi di sini masih ada. Buat wisata juga kali ya. Tuh. Jadi kalau yang mau cari penginapan bisa di sini nih, kalau yang dadakan gitu ya maksudnya ya. Ke Jalan Dagen aja. Ini ada sate kelatak juga nih. Pagi-pagi udah ready nih. Ini kita setelan warga lokal ya, warlock ya. Kayak celana pendek aja. Karena kemarin kita habis jalan jauh kita tuh udah ke Gunung Kidul, ke Omah Ngadek apa ya kalau nggak salah, terus ke On Rock sama ke Pantai Baron. Jadi hari ini mungkin tuh biasanya kayak gitu tuh. Jadi hari ini mungkin kita cari yang di Jogja aja ya, maksudnya di kota aja, nggak jauh-jauh lagi. Karena lumayan juga kemarin tuh, lumayan lelah ya Teh ya. Hari ini kita mau yang slow aja dulu. Nah depannya udah Malioboro nih. Enak ya ternyata kesini di pagi-pagi ya, nggak rame kayak di sore-sore atau malam-malam. Kayak gini teman-teman suasananya. Ada satu map dewek. Ada beca. Tadi ada bapak-bapak nawarin kita ke pasar Ngasem, tukang beca. Tapi kita udah kesana ya kemarin ya, udah makan koyor. Nah ini banyak orang olahraga ternyata kalau pagi. Sini tak? Banyak yang lari di sini.
Jadi tempat larinya orang Jogja ya tak sini ya. Tapi kendaraan masih boleh lewat ya? Atau udah jam-jamnya ya? Iya. Yang tahu bisa komen ya teman-teman ya. Soalnya kemarin kita sampai tuh jam 4:30 ya, jam 5 sore deh pokoknya. Nah itu kita nggak boleh lewat sini, kita mau masuk ke hotel itu. Kita disuruh lewat, suruh muter lah intinya, kita cari di maps tuh lewat gang-gang kecil akhirnya. Nah, itu cukup membingungkan sih. Tapi ini pagi-pagi dia banyak, dan ini bukan hari Sabtu atau Minggu ya. Ini hari Selasa. Nah, apa ada jam-jamnya saya nggak tahu juga sih. Nah ini vibes Malioboro nih pagi-pagi nih. Enak ya, sepi banget ya. Tapi kalau yang mau belanja, yang nggak ada apa-apaan, belum pada buka orangnya. Masih pada tidur nih, Miniso aja belum buka. Kalau buat yang mau jalan-jalan enak nih pagi-pagi kayak gini. Sekarang kita udah ada di pasar Beringharjo, teman-teman. Tuh di dalam situ pasarnya. Nah ini kita mau masuk ke kawasan pasar Beringharjo. Cuma masih tutup ya pasarnya, tak? Ini tuh pasar itu ya, teman-teman ya. Pasar apa? Pasar oleh-oleh gitu ya. Bukan pasar kebutuhan pokok nggak sih? Kayak apa? Kayak sayur ataupun kayak pasar Kebayoran ya kalau di sana mah ya. Bukan kayak gitu kayaknya ya. Karena di dalam ini buat grosir, pusat grosir gitu, apa? Baju-baju, banyak buat oleh-oleh. Cuma nggak tahu ya ada juga apa enggak ya pasar sayurnya gitu ya. Pasar sayur, pasar kiri tak. Tuh. Ini kita mau cari sarapan, cuma belum tahu mau di mana ya. Kita nikmatin aja perjalanannya. Sekarang kita udah ada di depan pasar sore Malioboro nih. Tuh, kayak gitu tuh. Belum pada buka teman-teman. Jam berapa nih? Udah jam, nggak kelihatan lagi jamnya. Oh ini nih, udah jam 6.19. Belum buka deh. Kita masih mau muter-muter aja nih berarti. Kita explore Malioboro. Walaupun dari dulu ya gini-gini aja ya Malioboro mah ya. Apa ada yang baru? Nah ini di samping kiri kita nih ada benteng. Itu benteng apa namanya ya? Benteng tuh di depan ada namanya tuh. Kita lihat ya. Kita sambil jalan terus, jalan-jalan pagi. Benteng Vredenburg, Yogyakarta. Cuma sekarang udah jadi museum ya. Tuh. Ini bisa masuk nih setahu saya nih. Saya pernah masuk sekali ya. Dulu. Beberapa tahun yang lalu. Cuma sekarang nggak tahu masih boleh atau enggak.
Oh, harusnya masih boleh ya, soalnya ada ininya ya, ada gate masuknya. Oh, bukan yang ini pintu keluar ternyata. Pintu masuknya di mana? Di sini. Nggak, Pak. Kita majuin lagi ya ke depannya. Oh, ini nih masuknya nih teman-teman. Jam 8. Oh, bayar dia, bayar. Tapi lupa ya bayarnya berapa ya. Nih, infonya nih. Jadi Senin sampai Kamis jam 8 sampai jam setengah 8 malam. Jumat sampai Minggu jam 8 sampai setengah 9 malam. Pembayarannya harus cashless. Tuh, di depan itu di pos, di depan itu BNI. Kita mau istirahat dulu. Nah, jadi kita mau naik beca nih buat ke penginapan. Kita nggak dapet sarapan di Malioboro yang cocok. Kita mau naik beca jadinya buat pulang ke penginapan, terus kita lanjut naik motor nanti sarapan. Nih, kita naik. Ini bentor ya hitungannya ya. Di Jogja nih. Kalian kalau mau ke mampir ke Bagja kan sudah tambah tetap 20. Kayaknya enggak Pak, kita langsung deh Pak. Belum pengen ke Bakpia. Nah, ini suasananya kita naik beca nih teman-teman. Tapi beca yang goes di sini masih boleh Pak? Boleh. Oh, masih boleh ya? Ini mau dihidupkan kembali masnya. Berarti pilihan aja ya Pak? Terserah mau pakai motor atau goes ya? Kalau ini kita pakai bentor teman-teman, udah ada motornya di belakang. Gimana naik beca? Seru nggak? Nah, ini jam segini aja udah mulai padat aktivitasnya teman-teman. Mobilitasnya udah padat, memang udah rame banget ini Jogja. Nah, ini di sini juga banyak nih penginapan. Ini jalan apa Pak namanya Pak di sini Pak? Jalan Bayangkara. Bayangkara. Jalan Bayangkara. Sekarang banyak yang satu arah ya Pak di sini Pak. Kemarin kita pas datang agak muter-muter tuh Pak, bingung. Nah, katanya untuk mengurangi kemacetan, tapi sama aja. Macetnya malah panjang ya, Iya. pada muter-muter. Karena berapa 2 tahun yang lalu kali ya, terakhir saya ke Malioboro itu belum itu teman-teman, belum pada satu arah kayaknya deh. Maksudnya nggak sebanyak ini satu arahnya. Nah, kalau kemarin pas kita datang itu benar-benar banyak banget satu arahnya, jadi kita muter-muter, sempat muter sekali tuh, kita salah belok. Nah, ini vibes-nya kayak gini. Buat yang nyari oleh-oleh juga banyak di sini. Di depan itu Kampung Jogonegar. Tadi itu kita di Malioboro, bingung mau makan apa, karena pilihannya masih dikit ya pagi ya. Tadi ada gudeg sebenarnya,
Ada gudeg, ada sate-satean, sate kere itu, sama ada soto. Cuma kemarin di Klaten itu kita udah makan soto ya. Terus kemarin pagi kita ke Pasar Ngasem itu udah makan sate koyor juga. Jadi mau cari yang lain kayaknya. Karena lagi nggak kepengen makan itu. Nah ini kita belok kanan. Tuh. Penginapannya apa? Summer Club. Yuwono Pak, Hotel Taman Yuwono ya. Udah hafal ya Pak, di mana-mana aja ya penginapan ya. Nariknya ya seputar ini. Udah lama berarti Pak? Ini Nah, ya, narik. dari tahun 80. Waduh dari 80. Berubah banget dong dari dulu Malioboro ya. Udah ngalamin semuanya ya dari tahun 80. Saya yang nilai yang tidak ada perubahan kalau malam. Oh gitu-gitu aja. Hanya masalah pendirian. Oh jadi lebih lebar gitu ya Pak? Oh ini kompleks Taman Yuwono penginapan kita teman-teman. Ini tuh di komplek berarti ya? Terus sebelah sana Pak ujung. Nah ini resepsionisnya kemarin itu di sini teman-teman unitnya. Jadi kalau kita baru datang kita ke sini dulu buat regis lah ya istilahnya. Nah Kalau dulu yang ditempati Mas Anies itu nomor 15. pernah ke sini dia Pak? Loh, ada rumahnya kan sini. Oh rumahnya di sini. Anies Baswedan Pak? Iya. Oh udah Pak sini wajib. Ini, Pak. Ini kan kakeknya ini tanahnya ini. Oh. Dari Batik Pelik. Tapi sekarang masih rumah dia Pak? Itu nomor 15 itu. Oh. Sekarang rumahnya di Jalan Kalurang, beli di sana. Yang sini tapi nggak ditempatin lagi tapi masih punya dia. Oh. Jadi ini tuh komplek ya Pak? Iya, ini kompleks memang. Dulu yang mempunyai Tuan Arab. Terus? Dia kan dari Yaman dong. Ya. Terus baru dijual ke pribumi gitu. Enggak dijual sampai sekarang. Sampai sekarang masih. Masih banyak ya Pak. Nah jadi tuh katanya, saya nggak tahu juga ya. Anies Baswedan tinggalnya di sini teman-teman rumahnya di deretan ini. Makasih ya Pak. Tuh. Di situ rumahnya Anies Baswedan kata bapaknya. Nah ini tipenya itu kayak komplek gitu teman-teman. Parkiran mobilnya juga luas di sini. Kalau yang mau parkir motor bisa di dalam. Oke kita lanjut lagi ya. Kita mau cari sarapan dulu nih. Kita mau bawa motor kayaknya. Nanti kita sambung. Lagi ya. Masuk angin ini kayaknya. Oke teman-teman, ini kita mau keluar dulu nih. Kita mau cari sarapan teman-teman. Karena tadi kita di Malioboro belum dapat sarapan. Rencananya kita mau kemana tak kita tak? Gendis Resto. Itu kurang lebih 6 kilo, 6,1 kilo kalau di Maps. 15 menit. Di sana lebih banyak opsinya. Nih kita sambil lihat ya pagi hari di Jogja.
ini kita ke kanan nih. Tadi kata Bapak becanya bener ya teman-teman ya, di sini makin banyak nih jalan satu arahnya. Jadi kalau buat yang nggak biasa atau buat wisatawan ya yang jarang gitu kesini cukup membingungkan. Kalau ada yang nanya di Maps kan kelihatan kalau satu arah. Iya kelihatan, cuma ada beberapa yang kayak kemarin kita tuh ke skip, jadi disuruh lewat situ ternyata jalannya ditutup lah, ternyata satu arah. Kita kemarin sempat muter sekali. Cuma kalau buat yang tahu sih atau yang ngerti jalan-jalan tikus sih harusnya aman ya, apalagi naik motor ya. Tujuannya bagus sih biar mengurai kemacetan, karena Malioboro ini kan satu Indonesia, bahkan sekarang wisatawan asing juga pada kesini semua ya. Kayak Nataru kemarin ya, Bali itu beritanya kan nggak ramai seperti biasanya ya, tapi pada lari ke Jogja semua nih wisatawan. Nah, jam segini udah padat banget. Jam 7 pas. Orang-orang pada berangkat, anak sekolah berangkat sekolah, yang kerja berangkat kerja. Yang mau jalan-jalan kayak kita berangkat jalan-jalan juga. Jadi semuanya bareng-bareng berangkatnya nih. Kemarin itu malam ya hujan sampai pagi bisa dibilang di Jogja nih. Hari Senin kemarin. Untung kita itu dari Gunung Kidul sampai sini tuh sebelum maghrib ya, jam 5 mungkin ya, jam 5 kita udah sampai. Nah setelah maghrib itu langsung hujan teman-teman, hujan deras sampai pagi. Semoga hari ini cerah ya. Ataupun kalau hujan nanti aja malam pas sudah istirahat gitu. Pengennya sih begitu ya. Supaya kita nggak effort nanti di jalannya. Repot gitu kalau hujan, harus pakai jas hujan, harus minggir dulu. Kalau cerah kan enak nih. Perjalanan juga nyaman. Nah ini kita udah deket nih teman-teman ke tempatnya nih. Tinggal 2 kilo lagi atau 6 menit. Ini tuh di Jalan Pangeran Diponegoro. Tapi Jalan Nusa Indah deng. Nusa Indah Kenteng. Kalau di tadi tulisan ada TK ya. Tapi ini di Jalan Diponegoro, yang bener yang mana ya? Ya antara dua itu berarti ya, atau pelangnya salah tadi ya, ada TK tadi tuh. Ini daerah pemukiman ya, banyak sarapan. Ini ada komplek juga. Ini kita ke kiri, Gria Mahkota. Tuh di Jogja tuh, Jogja Klaten ya, banyak banget itu warung soto. Di Klaten juga gitu tuh. Isinya kalau kita buka GoFood nih, itu isinya soto semua. Jadi mau online tuh mau order bingung teman-teman, karena pilihannya opsinya nggak banyak.
Kalau di Jogja ini mungkin lebih banyak ya, karena lebih apa, masyarakatnya lebih dari mana-mana gitu, maksudnya ada wisatawan juga. Tapi kalau di Klaten itu soto itu rame banget tukang soto, tapi ya tetap laku-laku aja. Emang apa ya, budayanya ya, kebiasaannya itu makannya sarapannya pakai soto. Kalau di Palembang itu kayak pempek gitu ya, mungkin ya. Jadi orang sono sarapan ya langsung pempek. Emang budaya mereka seperti itu, tergantung daerahnya masing-masing. Ini tinggal 1,5 kilo lagi nih. Dia infonya buka dari pagi ya. Tapi dia udah buka tak? Oh, dia buka jam 6 teman-teman. Pagi banget ya. Mungkin ngejar itu ya, ngejar orang sarapan. Gendis Resto namanya. Nanti kita lihat bareng-bareng ya kayak apa tempatnya. Oke teman-teman, kita udah sampai nih di restonya. Kalau dari luar kayak gini nih penampakannya. Namanya itu Gendis. Yuk kita mau lihat kayak gimana. Nah jadi itu dia tipenya prasmanan gini teman-teman. Nanti kita ngambil sendiri. Ntar aja kali ya nasi ya. Tuh banyak menunya ya. Kayak gini nih. Ini pagi-pagi udah siap semua nih. Nanti kita ngambil sendiri. Mau milih kayak gimana lauknya. Terus kalau udah kita bayar di situ. Tuh silakan ambil sendiri. Kami siap melayani dibakar atau digoreng. Jadi tempatnya kayak gini nih. Dia ada balai-balainya gini. Sebenarnya di pinggir jalan ya, cuma suasananya dibikin asri teman-teman. Ini yang tadi kita parkir. Tuh ada tempat duduknya di sini. Sama di belakang. Kalau di belakang biasa aja sih tempat duduknya. Kayak di resto-resto pada umumnya. Kita belum tahu nih mau duduk di mana nih. Cuma di sini asik nih kayaknya. Ya, kita tadi habis ngemil-ngemil ya sebenarnya. Kita nggak jadi makan di situ di warung Gendis atau Gendis Resto tadi namanya ya. Nah, ini kita mau geser nih, kita mau ke Soto Batok Kangen Deso. Itu jaraknya itu dari sini itu sekitar 15 kilo, teman-teman. Di map sih 30 menit ya, 31 menit ya. Cuma kita lihat nih, soalnya padat banget lalu lintasnya. Nah ini di kanan kita ini ada kebun binatang Gembira Loka teman-teman. Tuh kelihatan ya. Ini kita masih sejauh 7 kilo lagi. Kalau di maps 14 menit. Berarti lancar harusnya ya. Oke, sekarang kita udah mau sampai nih di tempatnya nih. Tinggal 1 kilo lagi. Di Jalan Kuden namanya nih. Cuma daerahnya daerah mana ya? Saya juga nggak tahu nih. Ini kita belusukan nih ya, masuk-masuk ke perkampungan lagi nih.
Tuh di depan ada gate tuh buat namanya Pedukuhan Cepoko Jajar namanya. Mungkin ada teman-teman orang Jogja yang tahu ini sebenarnya di daerah mana. Tapi di sini agak adem nggak sih? Apa udaranya gitu agak adem dibanding yang tadi. Di depan itu di kejauhan kelihatan gunung teman-teman. Cuma nggak tahu gunung apa, gunung atau pegunungan. Kayaknya sih gunung ya. Karena dia satu gitu memuncak gitu. Dikit lagi sampai sih harusnya ya. Apa ini ya? Bukan. Kopi Kuden. Oh ini nih kayaknya teman-teman nih di sebelah kanan nih ya. Ini ya tak? Itu. Kita udah sampai nih teman-teman. Parkir motornya sini berarti ya. Nah sekarang kita udah sampai di Soto Batok Kangen Deso. Nah ini kasirnya di sini teman-teman. Jadi habis kalian milih makanan dan pesan soto sekalian di situ, nanti langsung bayar di sini. Tapi sotonya nanti langsung diantar ya, bukan ngambil sendiri. Oke, kita lanjut ya, kita cari tempat dulu. Nah jadi model makanannya kayak gini teman-teman. Ini soto batoknya. Tadi ini pinggirannya, tambahannya banyak di sana. Cuma karena tadi kita habis ngemil ya di Gendis ya, kenyang juga tuh makan sate juga. Ini di depannya ada apa nih ya? Kayak kolam buatan kali ya. Tuh ada ikannya soalnya. Banyak ikan. Suasananya kayak gini. Seru ya. Di depannya sawah. Di sininya kolam. Nih, soto batoknya tuh kayak gini nih. Tuh. Udah ada nasinya dia. Nasi, daging. Tadi ada pilihannya juga soto sapi atau ayam. Ini kita pilih yang sapi. Terus sama toge ini udah jadi satu. Seger ya. Jadi ini tuh di daerah Piungan ya. Kalau saya lihat di maps Jalan Karanggayam, Kuden, Siti Mulyo, Kecamatan Piungan, Bantul. Tadi perjalanan ke sini sekitar setengah jam ya, dari kota lah, dari Jogja. Enak sotonya, ke batok. Nah, pemandangannya kayak gini. Cakep ya. Kita makan sambil liatin sawah. Oke teman-teman, kita habis makan nih di sate ya, bukan sate apa sih, soto batok Kali Adem. Soto batok Kali Adem. Ini kita mau balik lagi dulu nih ke penginapan buat istirahat. Nanti sore baru kita lanjut lagi. Nah ini suasananya kayak gini nih, rame.
Tuh ada ikan-ikannya juga di sini. Jadi buat yang bawa anak kecil juga bagus nih. Di sampingnya ada sawah. Nah, ini suasananya makin siang makin rame nih, orang pada makan siang kayaknya ya. So far makanannya di sini enak, sotonya enak. Dan harganya juga bisa dibilang murah ya, bukan terjangkau lagi untuk tempat wisata. Tadi kita makan berdua tuh nggak sampai 50.000. Lebih murah dari tempat-tempat sebelumnya yang kita kunjungi. Nah ini kita mau ke penginapan dulu ya, ke Hotel Liono lagi, balik lagi. Kita rehat-rehat dulu, nanti sore kita baru balik cari tempat lagi buat didatangin. Oke. Tadi kita habis makan soto batok. Apa namanya? Soto batok Kangen Deso. Tadi saya sempat bilang Kali Adem ya, ternyata Kangen Deso. Ini ke hotel sekitar setengah jam nih, di Maps itu 12 kilo. Oke, nanti kita sambung lagi ya kalau kita udah sampai di hotel. Oke, ini kita udah sampai hotel lagi nih. Kita mau istirahat dulu ya. Mungkin nanti sore kita akan keluar lagi. Panas banget. Adem langsung. Oke, nanti kita sambung lagi ya sore ya. Nah, ini pesanan kita udah datang. Jadi ada nasi daun jeruk, ayam, sama sambal kemangi teman-teman. Tuh lihat pemandangannya teman-teman. Bagus banget ya. Nah ini kita udah di ujung puncak Sosok guys. Tuh jadi pemandangannya kayak gini nih sekitaran nih. Tuh lihat bagus ya. Tuh bener-bener sejauh itu.